Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk penjelasan materi dari mata kuliah Sistem E-Business. Kali ini akan dibahas yaitu tentang pengenalan infrastruktur dari bisnis digital. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu infrastruktur. Jadi di sini infrastruktur itu artinya adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, di sini infrastruktur teknologi yang memadai, ya. Jadi prasarana yang memadai sangat penting untuk semua bisnis online baru. Jadi sangat penting di sini. Dan perusahaan yang sudah ada yang melakukan transformasi ke bisnis digital. Jadi infrastruktur teknologi tadi ya yang memadai itu sangat penting untuk semua bisnis online baru. Ya, penting, kategorinya infrastrukturnya penting. Dan perusahaan yang sudah melakukan transformasi ke bisnis digital. Nah, infrastruktur dan dukungan berbagai jenis platform digital itu secara langsung mempengaruhi kualitas layanan yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan daya tanggap. Jadi dukungan dari infrastruktur ini ya dia mempengaruhinya sangat penting bagi pengguna sistem. Dalam di sini hal ini adalah tentang kecepatan dan daya tanggap. Berikutnya, jangkauan layanan digital disediakan juga menentukan kemampuan organisasi untuk bersaing melalui membedakan dirinya dan pasar. Kemudian jangkauan dari layanan digital itu disediakan untuk menentukan kemampuan organisasi bersaing melalui membedakan dirinya di pasar. Ya. Jadi nanti di pasar itu persaingan itu yang membedakan adalah jangkauan dari layanan digitalnya. Berikutnya, McAfee dan Brian Jofson tahun 2008 menyarankan untuk menggunakan teknologi digital untuk bersaing. Jadi sudah lama ini dari kedua orang ini memang menyarankan untuk menggunakan teknologi digital untuk bersaing. Ya. Nah, mantra untuk CEO harus menyebarkan, kemudian berinovasi dan menyebarluaskan. Nah, ini yang disarankannya bahwa untuk menggunakan teknologi digital dalam hal bersaing ini harus menyebarkan, kemudian berinovasi dan menyebarluaskan. Pertama, terapkan platform teknologi yang konsisten. Ya. Nanti akan kita bahas apa itu platform ya, apa itu platform. Kemudian nanti beberapa akan kita bahas tentang penggunaan sistem dan platform. Nah, kalau secara arti platform itu artinya kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras untuk menjalankan sebuah program. Itu yang dinamakan dari sebuah platform. Kemudian memisahkan diri dari kelompok dengan menemukan cara kerja yang lebih baik. Ya, kemudian diminta untuk memisahkan diri dari kelompok kerja dengan menemukan cara yang lebih baik. Akhirnya, gunakan platform untuk menyebarkan inovasi bisnis secara luas dan andal. Nah, dalam hal ini, penerapan IT memiliki dua peran yang berbeda. Ya, peran yang pertama itu sebagai katalis untuk ide-ide inovatif. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai mesin untuk mewujudkannya. Katalis di sini artinya mempercepat ya. Jadi ide-ide inovatif itu nantinya dipercepat ya. Dipercepat.
dan sebagai mesin untuk mewujudkannya. Berikutnya infrastruktur dari bisnis digital. Jadi infrastruktur bisnis digital ini mengacu pada kombinasi perangkat keras. Jadi infrastrukturnya itu kombinasi dari perangkat keras seperti server, komputer desktop, klien, dan perangkat seluler. Jadi di sini untuk perangkat kerasnya. Kemudian jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga kepada mitra dan pelanggannya. Nah, di sini kombinasi yaitu dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya di sini bisa server, kemudian komputer desktop klien, dan juga perangkat seluler. Nah, jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak itu untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga pada mitra pelanggannya. Jadi kepada pekerja ya dalam bisnis dan kepada mitra pelanggannya. Berikutnya, infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan. Jadi di sini infrastruktur tadi selain perangkat keras, perangkat lunak, dia juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan di mana ia berada. Ya, mencakup dari jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, di mana dia berada. Nah, infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Jadi di sini infrastruktur tersebut dapat dipertimbangkan ya untuk memasukkan metode mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Nah, keputusan kunci dalam mengelola infrastruktur adalah elemen mana yang berada di dalam perusahaan dan mana yang dikelola secara eksternal. Jadi kuncinya ya, kunci dari mengelola infrastruktur ini yaitu yang berada di dalam perusahaan dan yang dikelola secara eksternal. Jadi ada dua, yang di perusahaannya yang dikelola ataupun yang dikelola secara eksternal. Nah, dengan menyadari potensi masalah infrastruktur, manajer organisasi dapat bekerja dengan mitra mereka untuk memastikan bahwa tingkat layanan yang baik diberikan kepada semua orang, internal dan eksternal, yang menggunakan infrastruktur dari e-bisnis. Ya, potensi dari masalah infrastruktur. Nah, ini seorang manajer bisa bekerja ya dengan mitra, memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada semua orang, internal dan eksternal, itu menggunakan infrastruktur dari e-bisnis atau electronic business. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama ada dari infrastruktur bisnis digital, ini ada namanya jaringan. Kemudian ada data center dan cloud. Yang ketiga ada sistem dan platform. Kemudian yang keempat ada API dan integrasi. Yang kelima ada perangkat dan IoT. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk contoh dari infrastruktur bisnis digital. Nah, jaringan di sini yaitu adanya backbone internet. Ya. Backbone ini artinya saluran atau koneksi yang berkecepatan tinggi. Dia menjadi lintasan utama dari sebuah jaringan dari internet. Ya, sekarang teknologinya sudah menggunakan backbone internet. Di sini rute data prinsip di mana benua, negara, wilayah menghubungkan jaringan untuk membentuk internet. Ya. Termasuk kabel komunikasi, bawah laut, dan fasilitas yang digunakan oleh jaringan Tier 1 untuk interkoneksi. Tier ini diartikan
tingkatan. Kalau analoginya, misalnya kita bisa melihat sebuah hotel, ya. Hotel itu di dalamnya ada beberapa fasilitas layanan, kamar-kamar, ya. Kemudian menunjukkan fasilitas yang ada di dalam kamar-kamar tersebut. Ya, ada kamar deluxe, kamar yang model-model yang lainnya. Jadi data center ini memiliki tier yang disebut sebagai jumlah bintang dalam dunia data center. Nah, biasanya ada 4 ya. Ada 4, ada tier 1 itu basic site infrastructure. Kemudian ada yang kedua redundant site infrastructure capacity component. Kemudian ada tier ketiga, ada tingkatannya ya, ada tingkatannya. Sampai ke tier keempat. Nah, itu mungkin di jaringan akan dijelaskan lebih detail ya. Kemudian yang di jaringan yang kedua yaitu ada namanya fixed broadband ya. Fixed broadband ini adalah internet kabel yang memanfaatkan jaringan fiber optik. Ya, jadi internet kabel yang memanfaatkan jaringan fiber optik. Nah, biasanya layanan ini itu bisa terhubung ke perangkat melalui jaringan LAN, Local Area Network, atau melalui Wi-Fi. Ya. Ada 2 ya, itu. Kemudian yang kedua ada namanya mobile broadband. Ini menghubungkan ke jaringan seluler melalui SIM card. Nah, jaringan dari fixed broadband ini menghubungkan wilayah dan kota dengan internet kabel. Ya, jadi jaringan yang pertama tadi yaitu tentang backbone internet. Ya, kemudian ini tentang fixed broadband-nya. Nah, ini termasuk koneksi mil terakhir ke rumah, bisnis, pusat data, fasilitas, dan infrastruktur. Kemudian ada di dalam jaringan yaitu telekomunikasi seluler. Jaringan seluler yang menyediakan internet broadband, ya, tadi sudah saya bahas apa internet broadband. Ini kabel dan layanan komunikasi untuk komunikasi. Kemudian ada satelit komunikasi, ini menyediakan layanan jaringan atau informasi. Kemudian ada infrastruktur jaringan, ini seperti menggunakan Wi-Fi. Kemudian yang kedua, contoh dari infrastruktur bisnis digital, ada yang namanya data center dan cloud. Data center dan cloud. Nah, data center di sini adalah fasilitas yang mengolah komputasi, penyimpanan data, dan layanan jaringan. Kemudian untuk komputasi awan di sini, platform yang menawarkan komputasi, ya, penyimpanan data, layanan jaringan sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Nah, dalam menghadapi pengujian dalam inovasi, antisipasi untuk sebagai cyber, biasanya perusahaan, pemerintahan ya sangat penting untuk memiliki pencadangan atau backup. Ya, backup berbasis cloud. Cloud itu artinya awan ya, atau komputasi awan. Nah, tiga tingkatan layanan berbasis cloud itu ada namanya software as a service, kemudian ada infrastructure as a service, kemudian ada lagi platform as a service. Itu nanti mungkin di mata kuliah teknologi informasi biasanya akan dijelaskan dari ketiga perbedaan layanan berbasis cloud tadi. Ya. Kalau software as service itu contohnya bisa Google Doc, ya, kemudian Spreadsheet, Adobe Creative Code, yaitu contohnya. Jadi menyediakan software aplikasi. Jadi kalau saudara menggunakan Google Doc, itu kan nggak perlu install Office ya. Jadi saudara langsung bisa gunakan punyanya Google ataupun bisa gunakan punyanya Office 365. Kemudian kalau platform as a service ini
Jadi ini membuat aplikasi ya, membuat aplikasi atau istilahnya kita menyewa rumah ya, kita menyewa rumah, ada lingkungannya itu ada network, database engine, sistem operasi dan seterusnya. Contohnya misalnya ada IBM Bluemix ya, membuat aplikasi dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga ada infrastructure as service, ini yang termasuk yang disediakan oleh komputasi awan ya, disediakan. Jadi ini dia memberikan sumber daya infrastruktur yang lengkap mulai dari server, jaringan, storage hingga data center. Jadi kalau kita sederhanakan sebenarnya kita menyewa komputer virtual ya yang disewa. Jadi kita bisa menambahkan lagi nanti untuk CPU-nya, RAM-nya, storage-nya, public IP, dan seterusnya. Ini yang lagi tren sekarang. Jadi data center dan cloud ya, atau komputasi awan. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, komputasi awan. Berikutnya, yang ketiga ada sistem dan platform. Nah platform tadi sudah saya jelaskan, artinya kombinasi antara perangkat lunak, perangkat keras untuk menjalankan sebuah program. Jadi beberapa hal yang untuk platform itu ada arsitektur, kemudian ada bahasa yang digunakan untuk pemrograman, kemudian ada sistem operasi, user interface yang berkaitan dengan berjalannya sebuah program. Nah secara singkat, platform ini artinya sebuah tempat yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Itu yang dinamakan dengan platform, tempatnya. Jadi platform untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengoperasikan layanan perangkat lunak itu sering berbasis cloud. Kemudian ada sistem perangkat lunak yang terutama berkaitan dengan otomatisasi. Ya, kalau kita bicara sistem, itu kita sudah bicara soal otomatis ya. Sebagai lawan menjadi alat bagi pengguna. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi di sini perangkat lunak yang terutama ditujukan untuk digunakan sebagai alat oleh orang-orang, termasuk aplikasi seluler. Ya, kalau aplikasi mungkin kita sudah nggak asing ya, aplikasi baik di handphone ataupun aplikasi yang ada di dalam komputer. Kemudian ada API dan integrasi. Ini maksudnya adalah layanan yang memungkinkan berbagai platform, sistem, dan aplikasi untuk bekerja bersama dan berbagi informasi. Ya, jadi di sini layanannya ya dengan API tadi memungkinkan untuk bekerja bersama ya dalam hal untuk berbagi informasi dari platform, berbagai platform, sistem, dan aplikasi yang bekerja. Nah, API begitu luas digunakan sehingga menjadi penting untuk operasional bisnis. Kemudian ada perangkat IoT, perangkat pengguna ya akhir seperti ponsel dan laptop yang saat ini bisa digunakan untuk kegiatan bisnis digital. Kemudian kalau IoT itu ada robot, mesin, sensor, fasilitas, infrastruktur, produk, kendaraan, lingkungan yang dioperasikan menggunakan koneksi internet. Nah ini lagi tren ya, sekarang teknologinya berbasis IoT. Ya, teknologinya berbasis IoT. Mungkin di mata kuliah teknologi informasi dijelaskan ya secara detail tentang IoT tersebut. Nah, pengabdian dari infrastruktur, jadi kalau infrastruktur yang tadi, saya jelaskan tadi, kalau diabaikan, itu yang terjadi apa? Ada 3. Yang pertama, perusahaan atau orang yang menjalankan bisnis itu bisa menjadi tertinggal. Ya, itu prinsipnya, kalau sudah tertinggal, nanti bisa ditinggalkan. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi tanpa infrastruktur digital, kemampuan dalam mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman akan semakin lamban. Jelas ya, jadi tanpa infrastruktur digital,
untuk mengikutinya akan semakin lamban. Artinya apa? Baik perusahaan, pemerintahan, ya suatu kota akan menjadi tertinggal dibanding dengan yang telah melakukan transformasi teknologi informasi. Ya, sekarang sudah eranya sudah ke teknologi informasi ya, baik di sisi pemerintahan, di sisi bisnis, akademik ya, hampir semuanya sudah melakukan transformasi dari infrastruktur teknologi informasi. Tertinggal ya, jelas. Kemudian yang kedua, kalau diabaikan dari infrastruktur tadi, penurunan produktivitas dan ekonomi. Jadi inti dari transformasi digital ini adalah penghematan, menjadi lebih hemat, cepat, ya, cepat yang disukai, kemudian mudah. Nah, jadi ini 3 kunci yang menjadi penting. Inti dari transformasi digital adalah hemat, cepat, dan mudah. Nah, ini memerlukan infrastruktur yang tepat. Ya, jika tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi untuk mendukung dari transformasi digital, penghematan, kecepatan, dan kemudahan, itu memerlukan infrastruktur yang tepat, ya, yang pas atau yang sesuai. Nah, contohnya misalkan pembayaran pintu tol dengan kartu e-money ya. Ini merupakan inovasi yang memberikan penghematan. Awalnya banyak yang khawatir akan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja, ya dulu digembar-gemborkan, tetapi yang terjadi adalah peningkatan kualitas dari layanan, kualitas dari karyawannya. Jadi karyawannya semakin berkualitas, meningkat. Ya. Kemudian pengabdian infrastruktur yang ketiga adalah kekecewaan yang meningkat. Ya, kekecewaan yang meningkat di sini, sebuah layanan seharusnya memudahkan pengguna. Namun jika infrastruktur IT tidak dapat diandalkan dan sering terjadi downtime itu waktu henti, artinya itu apa? Periode sebuah mesin tidak berfungsi, itu yang dinamakan downtime, maka pengguna akan mengalami akses yang berujung pada kekecewaan. Ini dapat menurunkan kepercayaan dan reputasi. Ya. Jadi pada dasarnya memudahkan pengguna. Jadi kalau tidak bisa diandalkan, ya misalnya sering hang, kita ngakses, bisa dibayangkan kalau bisnis digital ya, kita akses Shopee atau kita akses itu e-commerce ya, kita akses internet banking atau mobile banking, tidak menjadi memudahkan ya, sering terjadi downtime, apalagi sering webnya error, itu nanti juga kecewa ya, kemudian kepercayaan dan reputasinya akan menjadi turun. Oke, itu penjelasan tentang pengenalan infrastruktur dari bisnis digital. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ya, ataupun mungkin di kolom komentar. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.